Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pengantar teknologi dan informasi. Dan di sini kami akan mengangkat tema yang berjudul Peran Komputer dalam Pendidikan Digital, Teori, Teknologi, dan Implementasi e-learning. Tapi sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kami, terlebih dahulu saya akan menginformasikan anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Anita Arliani, ada Revina Wibowo, Fairuz Dinar Aksal, Viviana, dan Yagi Ahmad Nurzain. Kemudian, di sini saya akan membahas tentang latar belakang terlebih dahulu, di mana perkembangan pengetahuan dan teknologi semakin pesat telah mendorong perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu wujud nyata dari kemajuan teknologi tersebut adalah perkembangan teknologi komputer yang saat ini telah menjadi komponen penting dalam menunjang aktivitas manusia. Dalam secara perkembangannya, komputer telah melahirkan berbagai jenis perangkat yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, seperti komputer pribadi, laptop, workstation, server, hingga superkomputer. Dengan mempertimbangkan pentingnya peranan komputer dalam era digital saat ini, pemahaman yang komprehensif dalam era digital saat ini mengenai konsep komputer, sejarah perkembangan, pemanfaatan, jenis-jenis komputer, sistem komputer, perangkat input-output, serta arsitektur komputer menjadi suatu kebutuhan. Selanjutnya, Dalam istilah, komputer berasal dari bahasa Latin computare atau dalam bahasa Inggris to compute, yang berarti menghitung. Ide awal pembuatan komputer berakar pada mesin hitung mekanik. Di antara tahun 1820 sampai tahun 1822, Charles Babbage membuat mesin hitung mekanik yaitu difference engine dan membuat analytical engine setelahnya, yang mengenalkan konsep pemrosesan terprogram. Dilanjutkan dengan Alan Turing membuat mesin Turing atau Turing Machine sebagai konsep teoretis algoritma komputasi. Hingga tahun 1946 dibuat komputer elektronik pertama yang diberi nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer yang dibuat oleh John Eckert dan John Mauchly. Eckert dan Mauchly membuat ide EDVAC atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer dan dikembangkan oleh John von Neumann dengan konsep pemrograman tersimpan. Dalam perjalanannya, John von Neumann membuat deskripsi mengenai arsitektur komputer yang digunakan oleh hampir semua komputer saat ini. Konsep komputer yang diciptakan oleh von Neumann menjadi acuan konsep komputer yang dipakai saat ini. Secara sederhana, konsep komputer dibagi atas perangkat elektronik menerima data atau input, pemrosesan data dalam memori atau prosesor, data yang telah diproses keluar menjadi informasi atau output, dan perangkat penyimpanan data atau yang disebut storage yang dikenal sebagai siklus fungsional dasar komputer atau IPOS. Komputer dibangun atas komponen utama diantaranya perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware. Ketiga komponen tersebut membentuk suatu sistem komputer. Sistem komputer mengintegrasikan pengguna atau brainware sebagai pengendali untuk mengendalikan program yang berupa hasil data dari jutaan data biner atau software yang ada di dalam perangkat fisik atau hardware dengan menggunakan alat pengendali yang disebut hardware juga. Jika sudah terpenuhi interaksi antar komponen utama dan siklus fungsional komputer berjalan dengan baik, maka sudah membentuk sebuah sistem komputer. Konsep jaringan komputer. Secara umum, sistem komputer dapat dikembangkan dengan membuat jaringan komputer. Jaringan komputer adalah komputer yang saling terhubung dengan perangkat yang lain dan membentuk sistem yang lebih luas. Bentuk dari jaringan komputer dapat melalui media kabel dan media nirkabel. Dengan adanya jaringan komputer, maka komputer akan saling terhubung dengan perangkat lain untuk saling berbagi informasi. Arsitektur untuk membentuk jaringan komputer dibagi atas peer-to-peer atau hubungan antara dua perangkat atau lebih secara langsung, dan client-server atau hubungan antara dua perangkat atau lebih dengan salah satu komputer utama sebagai sumber informasi terpusat atau server.
Dewasa ini, jaringan komputer sangat diperlukan dan menjadi hal dasar dalam hubungan interaksi dan komunikasi antar individu sehari-hari. Dalam hal ini, mengacu pada perangkat yang bukan hanya komputer desktop, melainkan perangkat elektronik lain yang dapat melakukan komunikasi. Jaringan komputer digunakan dalam berbagai sektor dan aktivitas yang bisa diintegrasikan terhadap teknologi informasi dan komunikasi seperti integrasi dalam sektor pemerintahan, perbankan, pendidikan, hiburan, kependudukan, hingga aviasi beserta antariksa. Jaringan komputer dengan server yang besar dengan titik-titik yang tersebar di berbagai negara mampu menghubungkan setiap orang di seluruh dunia dengan adanya jaringan internet. Konsep e-learning. Dengan adanya jaringan komputer yang dapat menghubungkan setiap perangkat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, tentunya dapat memberikan manfaat terutama dalam dunia pendidikan, yaitu dengan adanya e-learning. Secara etimologi sendiri, kata e-learning berasal dari kata e dan learning. E yang memiliki makna elektronik serta learning yang memiliki makna pembelajaran. Sehingga e-learning dapat diartikan sebagai salah satu metode pembelajaran yang dilakukan dengan bantuan media digital di dalamnya. Konsep pembelajaran merupakan bentuk interaksi antara guru dengan murid-muridnya. Maka, e-learning yang berbentuk digital sebagai media pembelajaran harus dibangun dalam jaringan komputer, baik dalam pembelajaran di satu ruang kelas maupun pembelajaran jarak jauh. Hai semua, saya Viviana dan di slide ini saya mau jelasin sedikit tentang sejarah perkembangan. Jadi e-learning itu sebenarnya berkembang seiring dengan perkembangan komputer. Semakin canggih teknologi, cara kita belajar juga ikut berubah. Dari yang awalnya manual sampai sekarang serba digital. Di awal perkembangannya sekitar tahun 1940 sampai 1971, komputer masih besar dan penggunaannya sangat terbatas. Tapi dari sini muncul Computer Based Training atau CBT yang jadi dasar pembelajaran berbasis komputer. Lalu di sekitar tahun 1971 sampai 1990-an, komputer personal atau PC mulai banyak digunakan. Ini bikin pembelajaran digital jadi lebih mudah, misalnya lewat modul digital, simulasi, dan software edukasi. Masuk ke era internet sekitar tahun 1990 sampai 2005, e-learning berkembang pesat. Kita sudah bisa belajar lewat email, website, dan LMS. Jadi dosen dan mahasiswa bisa saling berbagi materi dan diskusi secara online. Setelah itu, di era multimedia dan mobile sekitar tahun 2005 sampai 2015, smartphone mulai berperan besar. Belajar jadi lebih fleksibel karena bisa diakses di mana saja dan kapan saja, dengan materi yang lebih interaktif seperti video ataupun animasi. Sekarang e-learning makin berkembang dengan adanya AI ataupun big data. Teknologi ini membantu menganalisis cara belajar kita, ngasih kita rekomendasi materi yang sesuai, ataupun memudahkan dosen dalam menilai hasil belajar. Intinya, e-learning terus berkembang mengikuti teknologi dan sudah menjadi bagian penting dalam dunia pendidikan saat ini. Selanjutnya, pemanfaatan dan jenis komputer. Pemanfaatan teknologi berperan penting dalam pendidikan, salah satunya penggunaan e-learning. E-learning merupakan sebuah inovasi dari pemanfaatan teknologi dan informasi yang menjadi media penghubung antara pelajar dan pengajar. Adapun manfaat lainnya yaitu yang pertama, akses materi pembelajaran. Melalui platform Learning Management System atau yang biasa disebut dengan LMS, pelajar dapat mengakses dan mengunduh materi, aktif dalam diskusi, dan mengakses sumber daya lainnya. Kedua, interaksi dan kolaborasi. Komputer memungkinkan pelajar dan pengajar berinteraksi melalui video conference seperti Google Meet atau Zoom, hingga forum diskusi. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. E-learning memanfaatkan komputer untuk melakukan evaluasi melalui ujian atau quiz online. Yang keempat, pembelajaran fleksibel. Komputer memungkinkan pelajar untuk belajar kapan saja dan di mana saja, sesuai waktu dan kecepatannya masing-masing.
Berbagai jenis komputer sebagai perangkat utama dalam e-learning, seperti desktop, server, hingga cloud computing. Masing-masing jenis komputer memiliki peran dan fungsinya sendiri. Oleh karena itu, terdapat klasifikasi jenis komputer berdasarkan data yang diolah, ukuran, dan penggunaannya. Ada 3 jenis komputer berdasarkan data yang diolah, yaitu analog komputer, digital komputer, dan hybrid komputer. Analog komputer digunakan untuk mengolah data yang sifatnya kontinu. Meski saat ini jarang digunakan, alat seperti proyektor yang menggunakan teknologi analog terkadang digunakan dalam sesi pembelajaran. Lalu ada digital komputer. Jenis komputer ini merupakan alat yang paling umum digunakan dalam e-learning. Laptop, desktop, atau perangkat mobile lainnya sering digunakan oleh pelajar maupun pengajar untuk mengakses media pembelajaran digital. Yang terakhir, hybrid komputer. Jenis ini merupakan kombinasi antara pengolahan data analog dan digital. Digunakan dalam konteks pembelajaran yang melibatkan pengolahan data dalam bentuk fisik dan numerik. Meskipun penggunaan praktisnya memiliki keterbatasan pada beberapa aplikasi khusus. Ada 3 jenis berdasarkan ukurannya. Yang pertama, mainframe komputer. Digunakan untuk mendukung platform e-learning dalam skala besar, yang bisa melayani ribuan pengguna. Yang kedua, mini komputer. Digunakan untuk aplikasi bisnis atau pendidikan tingkat menengah. Beberapa institusi pendidikan menggunakan mini komputer untuk menjalankan e-learning yang dapat mengakses pendidikan online. Yang ketiga, mikrokomputer sebagai perangkat utama dalam menjalankan e-learning yang menyediakan kapasitas dan kecepatan yang cukup untuk menjalankan pembelajaran online. Ada 2 jenis berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, special purpose computer, dirancang untuk kebutuhan khusus dan seringkali memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang disesuaikan. Jenis ini bisa mencangkup perangkat khusus untuk pembelajaran interaktif seperti VR atau AR. Yang kedua, general purpose computer. Jenis ini digunakan untuk menjalankan berbagai macam aplikasi dan sistem operasi. Dengan fleksibilitasnya, dapat digunakan pada hampir semua aspek pembelajaran online, seperti akses materi pembelajaran hingga interaksi dalam kelas virtual. Selanjutnya, sistem komputer. Sistem komputer merupakan satu kesatuan perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas pemrosesan data yang berperan penting dalam mendukung berbagai aktivitas pembelajaran online. Terdapat 2 bagian penting dalam sistem komputer, yaitu CPU dan media penyimpanan. Central Processing Unit atau CPU terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mikroprosesor. Mikroprosesor merupakan komponen inti dalam CPU yang berperan penting untuk memastikan perangkat komputer dapat menjalankan aplikasi pembelajaran secara efisien. Mulai dari menjalankan program LMS hingga aplikasi multimedia, video conference, dan tugas-tugas interaktif lainnya dalam e-learning. Yang kedua, memori utama seperti RAM dan ROM. RAM menyimpan data secara sementara saat komputer sedang aktif, sedangkan ROM berisi program dasar yang diperlukan komputer untuk booting dan operasi dasar lainnya. Yang ketiga, input-output controller dan konektor, perangkat yang mengontrol aliran data antara CPU dan perangkat input-output lainnya. Keempat, ada chipset, komponen penting dalam sistem komputer yang mengatur aliran data antara berbagai bagian perangkat keras seperti CPU, RAM, media penyimpanan, dan kartu grafis. Adapun yang terakhir, slot ekspansi dan adapter digunakan untuk menambah kemampuan grafis, kemampuan suar, atau koneksi jaringan dalam e-learning. Sedangkan adapter berfungsi sebagai pendukung dari berbagai perangkat tambahan ke komputer.
Selanjutnya, media penyimpanan. Media penyimpanan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data yang tidak aktif atau belum, atau tidak dijalankan dalam suatu waktu proses di CPU dan memori utama. Media penyimpanan sangat penting dalam e-learning karena digunakan untuk menyimpan materi pembelajaran, tugas-tugas, hasil ujian, serta data pengguna yang diperlukan oleh pelajar maupun pengajar. Adapun dua teknologi yang mendukung media penyimpanan, yaitu teknologi magnetik dan teknologi optik. Teknologi magnetik menggunakan bahan magnetik untuk menyimpan data yang dapat dibaca dan ditulis oleh perangkat penyimpanan. Terdiri dari 3 jenis, yaitu floppy disk, hard disk, dan tape backup. Sedangkan teknologi optik menggunakan cahaya atau laser untuk membaca dan menulis data pada piringan optik. Sering digunakan untuk distribusi materi pembelajaran atau untuk membuat salinan cadangan. Terdiri dari 2 jenis, yaitu CD-ROM dan data pada piringan compact disk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan dari presentasi rekan saya ingin melanjutkan bagian di perangkat input dan output. Perangkat input dan output ini adalah komponen vital dalam sistem komputer yang berfungsi untuk memungkinkan interaksi antara pengguna dan komputer, termasuk dalam konteks e-learning yang sedang kita bahas pada siang ini. E-learning sebagai bentuk pembelajaran berbasis teknologi juga membutuhkan perangkat yang efisien dan dapat diandalkan untuk memastikan pengalaman belajar yang lancar. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data ke komputer, seperti diantaranya yang pertama ada keyboard, yaitu salah satu perangkat paling umum dalam konteks ujian online, mengisi formulir, serta berinteraksi dalam forum diskusi yang berbasis teks. Yang kedua ada mouse, yaitu alat input yang digunakan untuk mengarahkan kursor pada layar. Yang ketiga ada touchscreen, yaitu perangkat input yang memungkinkan interaksi langsung dengan layar menggunakan sentuhan, seperti yang ada pada telepon genggam. Yang keempat, mikrofon dan webcam, yang digunakan dalam konteks e-learning berbasis audio dan video. Mikrofon memungkinkan komunikasi dua arah dalam kelas virtual, sedangkan webcam digunakan untuk mengaktifkan video dalam sesi tatap muka secara online. Lalu yang kelima ada scanner yang digunakan untuk mengkonversi dokumen fisik serta memungkinkan materi dari buku ke teks, tugas, atau dokumen lainnya yang diubah menjadi file digital yang dapat diunggah ke platform pembelajaran. Untuk perangkat output, yaitu adalah perangkat yang menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer. Yang pertama ada monitor, yaitu perangkat yang menampilkan teks, gambar, dan video dalam e-learning. Yang kedua ada speaker dan headphone, yaitu untuk mengeluarkan suara yang pada konteks e-learning ini sangat penting, yang memungkinkan peserta didik mendengarkan pembelajaran yang sedang diakses. Yang ketiga ada printer. Walaupun berbasis e-learning, printer itu berfokus pada media digital juga. Printer tetap digunakan untuk mencetak materi pembelajaran, tugas, atau bahan lainnya yang dibutuhkan secara fisik. Hal ini berguna ketika peserta didik memerlukan materi sebagai referensi tambahan. Di slide berikutnya kita akan bahas tentang memori dan penyimpanan dalam e-learning. Pertama, kita mulai dari memori, khususnya RAM. RAM itu berfungsi untuk menyimpan data sementara saat aplikasi e-learning sedang digunakan. Jadi, kalau kita buka LMS, nonton video pembelajaran, ikut kelas online, atau buka beberapa aplikasi sekaligus, semuanya sangat bergantung pada kapasitas RAM ini. Kalau RAM cukup, aktivitas belajar online bakal terasa lancar. Tapi kalau RAM-nya kecil, biasanya perangkat jadi lemot dan bisa mengganggu proses belajar. Selain RAM, kita juga punya cache memory yang membantu mempercepat akses ke halaman atau aplikasi e-learning yang sebelumnya sudah dibuka. Jadi proses belajar bisa lebih efisien. Selanjutnya kita bahas penyimpanan.
Penyimpanan ini berfungsi untuk menyimpan data secara permanen, baik di perangkat kita maupun di sistem e-learning. Contohnya, untuk menyimpan modul pembelajaran, tugas, file, dan aplikasi pendukung. Saat ini, penggunaan SSD lebih disarankan karena bisa membuka file dan aplikasi dengan lebih cepat dan stabil dibandingkan SSD, sehingga pengalaman belajar online bisa terasa lebih nyaman. Kesimpulannya, memori memastikan aplikasi e-learning berjalan dengan lancar, sedangkan penyimpanan menjaga data pembelajaran tetap aman. Dua-duanya tetap sama penting untuk mendukung kualitas pembelajaran daring, baik bagi mahasiswa maupun dosen. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang data. Data dapat diartikan sebagai elemen paling dasar dalam sistem komputer yang menjadi bahan utama untuk diolah menjadi informasi yang bermakna. Secara umum, data dapat diartikan sebagai fakta mentah yang masih terpisah-pisah dan belum memiliki arti bagi penggunanya. Berikut adalah jenis-jenis data. Yang pertama ada data numerik. Data numerik merupakan data yang berupa angka dan digunakan dalam perhitungan matematis. Kemudian ada data teks. Data teks merupakan data yang berupa huruf, kata, dan simbol yang disusun menjadi kalimat atau dokumen. Kemudian ada data multimedia, yang mana data multimedia mencangkup data gambar, suara atau audio, dan juga video. Kemudian ada data boolean, yang mana data ini memiliki dua nilai, yaitu data benar atau true dan juga data salah atau false. Dan kemudian ada data alfanumerik, yang mana data ini merupakan kombinasi antara data huruf, angka, dan juga simbol tertentu. Kemudian yang terakhir ada data transaksional, yang mana data ini merupakan hasil dari aktivitas transaksi, seperti pembelian, penjualan, dan aktivitas sistem lainnya. Baik, selanjutnya. Lalu selanjutnya adalah materi terkait arsitektur sistem komputer dan sistem informasi. Arsitektur komputer adalah struktur dasar yang mendasari cara kerja komputer dalam memproses informasi, dan dalam konteks e-learning, arsitektur komputer itu memainkan peran yang sangat krusial. Arsitektur komputer yang efisien memungkinkan sistem pembelajaran digital untuk berjalan dengan lancar dan cepat, terutama pada platform-platform e-learning yang memerlukan pengolahan data dan pengiriman informasi secara cepat dan akurat. Yang pertama itu adalah CPU, atau Central Processing Unit, adalah pusat pengolahan data dalam sistem pembelajaran digital, seperti kecepatan dalam mengakses materi pembelajaran, menjalankan aplikasi simulasi, dan memproses data ujian atau penilaian secara otomatis. CPU dengan kecepatan tinggi dan banyak core memungkinkan pemrosesan data yang lebih efisien untuk mendukung interaktivitas dalam kelas virtual. Yang kedua ada memori atau RAM, digunakan untuk menyimpan data secara saat komputer sedang beroperasi. Dalam e-learning, RAM yang cukup besar diperlukan untuk menjalankan aplikasi pembelajaran, menyimpan sesi belajar yang sedang berlangsung, yang memungkinkan juga untuk membuka beberapa file secara bersamaan tanpa mengalami kendala. Yang selanjutnya adalah penyimpanan storage, yaitu penyimpanan data jangka panjang yang dilakukan bisa menggunakan hard disk drive atau SSD. Lalu yang keempat ada sistem input-output yang menghubungkan komputer dengan perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, atau jaringan. Tanpa sistem input-output yang efisien, komputer tidak dapat berinteraksi dengan perangkat lain yang sangat penting dalam e-learning. Selalu ada jaringan komputer yang bisa juga menggunakan LAN, Wi-Fi, atau jaringan internet yang juga sangat penting dalam e-learning, yang memungkinkan data seperti materi, pembelajaran, tugas, dan komunikasi antar peserta didik dapat diakses dan dikirim secara real time. Lalu selanjutnya ada arsitektur sistem informasi. Yang pertama ada arsitektur client server, yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan data dan pengolahan informasi. Sementara klien digunakan untuk mengakses data dan aplikasi pembelajaran yang ada di server. Lalu ada cloud computing, yaitu
menjadi semakin sering dalam e-learning karena memungkinkan penyimpanan data secara terpusat di server yang dapat diakses dari mana saja melalui internet. Dengan menggunakan cloud, materi pembelajaran dan siswa dapat diakses dengan mudah dari berbagai perangkat tanpa bergantung pada kapasitas penyimpanan lokal. Keduanya, yaitu arsitektur komputer dan sistem informasi, dalam e-learning memiliki peran yang sangat krusial. CPU yang kuat dan memori yang cukup memungkinkan platform e-learning untuk menjalankan berbagai aplikasi yang kompleks seperti simulasi kelas virtual dan aplikasi alternatif. Dan di sisi arsitektur cloud computing, memungkinkan materi pembelajaran diakses dari mana saja dan kapan saja, yang juga memberikan fleksibilitas yang lebih mudah kepada peserta didik. Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya pada studi kasus. Penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran dan pelatihan sudah dilakukan semenjak lama setelah ditemukannya jaringan komputer. E-learning diterapkan dalam berbagai sektor dan tingkatan pendidikan. Dari tujuan awalnya untuk mendigitalisasi modul atau lembar pelatihan, saat ini e-learning menjadi satu wadah untuk kegiatan belajar dan mengajar yang terintegrasi dan memiliki fungsi yang lebih luas. Studi kasus yang dibahas mengenai konsep e-learning dengan cakupan jangkauan yang berbeda. Yang pertama adalah Computer Based Training atau CBT dengan konsep e-learning dalam satu kelas khusus dan e-learning web-based dengan konsep web yang dapat diakses jarak jauh. Computer Based Training atau CBT. Dalam penggunaannya, e-learning dapat dilakukan dalam satu ruang kelas yang terkoneksikan dalam suatu jaringan local area network. Dalam kasus ini, kita dapat mengambil contoh penggunaan computer-based training. Computer-based training adalah suatu bentuk pelatihan digital dengan media komputer, baik komputer desktop atau laptop, yang terintegrasi melalui Learning Management System atau LMS. Contoh kasus e-learning dalam bentuk CBT, pembuatan CBT model simulasi X-ray interaktif. Gambar sebelumnya merupakan contoh e-learning berbentuk computer-based training atau CBT. CBT digunakan dalam ruang kelas dan untuk penggunaan jaringan terbatas Local Area Network atau LAN dengan penggunaan lingkup kecil. Dalam suatu ruang kelas terdapat sebuah komputer server tempat instruktur memberikan materi dan komputer-komputer siswa sebagai komputer klien. E-learning web-based. Untuk e-learning berbasis web sendiri, kita sudah tidak asing lagi, karena kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online dalam jaringan jarak jauh melalui platform Edlink. Platform perkuliahan terpadu ini dikembangkan oleh perusahaan Sevima dan telah digunakan di banyak kampus yang berbasis online. Media e-learning yang terpadu seperti Edlink adalah wadah untuk mengkoneksikan mahasiswa yang tersebar di berbagai penjuru dunia untuk melakukan kegiatan perkuliahan lewat koneksi internet. Dengan konektivitas jaringan yang luas, mahasiswa dapat berkomunikasi secara langsung dengan dosen dan rekan mahasiswa lainnya tanpa batasan ruang dan waktu. Contoh yang sangat nyata dari penerapan e-learning ini, salah satunya pembuatan makalah UTS ini. Dengan tidak harus bertemu di satu tempat, namun dapat berkoordinasi mengerjakan secara berkelompok, dimanapun dan kapanpun sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan oleh dosen. Perkembangan komputer sangat pesat sejak penemuannya. Alat ini dapat mengolah data dan informasi yang dapat mendominasi hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk pendidikan. Sejarah perkembangan komputer menggambarkan bagaimana teknologi ini berevolusi, dari mesin perhitungan awal hingga menciptakan sistem canggih yang digunakan untuk berbagai aplikasi modern seperti e-learning.
Pemanfaatan komputer dalam e-learning melibatkan berbagai jenis perangkat, mulai dari komputer desktop, laptop, hingga perangkat mobile yang memberikan kebebasan kepada pelajar untuk mengakses pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Sistem komputer yang terdiri dari berbagai komponen seperti CPU, memori, media penyimpanan, serta perangkat input dan output bekerja sama untuk memastikan bahwa aplikasi pembelajaran berjalan dengan lancar dan efisien. Memori dan penyimpanan dalam sistem komputer berperan penting dalam menyimpan data dan materi pembelajaran yang dapat diakses. Sedangkan data itu sendiri menjadi elemen kunci dalam mendukung pengelolaan informasi dan evaluasi pembelajaran. Arsitektur komputer yang melibatkan struktur internal seperti CPU dan komunikasi antar komponen, serta pengolahan informasi, memastikan bahwa seluruh sistem berfungsi secara optimal untuk mendukung kebutuhan e-learning. Secara keseluruhan, teknologi komputer dalam bentuknya yang terus berkembang sangat berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memberikan akses yang lebih luas, dan memungkinkan terciptanya pengalaman belajar yang lebih efisien dan menyenangkan di era digital ini. Saya Yogi Ahmad Nurzain, mewakili rekan-rekan lain, Anita Arliani, Fairuz Dinar Aksal, Revina Wibowo, dan Viviana, berterima kasih atas perhatian Anda dalam mengikuti presentasi ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.